Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku. Oh, Sharon, saya kaget sekali. Aduh, Halo Ronald, kamu lagi apa? saya lagi nyanyi Yesus disalibkan karena cintanya. Dan saya lagi duduk-duduk saja nih. Oh begitu. Ronald, aku seneng banget deh. Ih, kok senang kenapa ya? Aku seneng jadi anak Tuhan Ronald. Aku senang jadi anak Tuhan, pokoknya senang banget. Iya toh Sharon. Saya juga senang Tapi kok senang karena apa? Senang Ronald, karena ada satu pribadi yang selalu ada buat kita. Dia bahkan rela lakukan apa saja untuk kita. Dia rela mati untuk kita, untuk menebus dosa-dosa kita umat manusia yang berdosa ini. Kamu pasti tahu dong siapa? Iya, saya tahu. Tuhan Yesus toh. Tuhan Yesus penyelamat orang berdosa toh. Iya, benar sekali Ronald. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik banget ya Ronald. Aku jadi terharu sekali kalau mengingat-ingat tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Hanya menyelamatkan orang berdosa seperti kita ini. Iya Sharon, saya pun juga sedih kalau ingat pengorbanan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan tong semua. Itu sebabnya tong harus jadi anak-anak yang manis, anak-anak yang dengar-dengaran sama orang tua. Anak-anak yang suka membaca firman Tuhan dan juga suka sekolah minggu toh, betul toh? Ya benar sekali Ronald. Kita juga harus jauh-jauh ya dari dosa. Kita harus katakan tidak pada dosa. Kita harus jadi anak-anak terang Ronald. Iya benar sekali. Sharon dan teman-teman yang di rumah, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup mampukan tong untuk jadi anak terang. Ya benar sekali Ronald. Iya Ronald, udah waktunya ibadah sekolah minggu nih. Iya benar. Yuk kita sekolah minggu dulu yuk. Tapi kita berdoa dulu ya. Mari teman-teman, kita berdoa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami akan memuji nama-Mu. Kami akan menyanyi bagi-Mu Tuhan. Berkati kami agar kami bisa melayani-Mu dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga tolong berkati guru-guru sekolah minggu kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Pastinya baik dong Kak Fian. Benar sekali Kak. Oh iya Kak Senlai, kemarin kan kita sudah memperingati hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kak Senlai. Bersyukur banget ya Kak, kita punya Tuhan Yesus yang sanggup menebus dosa-dosa kita, anak-anaknya Kak Senlai. Iya Kak Fian, bersyukur banget ya kita mempunyai Tuhan Yesus yang sungguh sangat baik buat kehidupan kita. Karena Dia telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, sehingga kita menjadi anak-anak terang. Dan seperti tadi Panggung Monika katakan, bahwa kita sudah menjadi anak-anak terang dan harus berani katakan tidak pada dosa. Benar sekali Kak, Tuhan Yesus yang sudah menebus dosa-dosa kita karena cintanya kepada anak-anaknya Kak Senlai. Seperti lagu yang akan kita naikkan Kak Fian, Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku dan kepadamu. Mari semua sama-sama kita bangkit berdiri. Yuk bangkit berdiri yuk. Kita mau bernyanyi untuk Tuhan. Yeay. Pakai gerakannya ya. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Puji Tuhan. Nah, adik-adik tahu tidak,
Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus sudah bangkit. Benar sekali Kak Fian, itu sebabnya kita sudah menang atas dosa-dosa kita. Nah sekarang adik-adik tetap tinggal berdiri, kita mau nyanyikan lagu yang berkata, ku menang bersama Yesus Tuhan. Puji Ikuti Tuhan. gerakannya ya adik-adik. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Puji Tuhan. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan Tuhan. Saatnya kita akan menyembah Tuhan adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus adalah penyelamat kita semua adik-adik dan tidak ada yang seperti Dia. Benar sekali Kak Fian. Saatnya kita akan nyanyikan lagu yang berkata, Yesusku, penyelamatku, tidak ada yang seperti Tuhan Yesus kita kan? Puji Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat lagu ini bersama-sama. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kita naikkan lagu ini dari awal. Yesusku, penyelamatku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur,
Puji Tuhan, kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Mari adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami tadi sudah bernyanyi menari bagimu. Tiba saatnya kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tolong kami agar kami bisa duduk diam mendengarkan firman-Mu. Dan firman-Mu menjadi berkat buat kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar semua adik-adik sekolah minggu yang manis, yang selalu diberkati Tuhan dengan sukacita. Amin. Kak Roy percaya kalian semua dalam keadaan yang baik semua, sehat semua, dan tetap semangat. Amin. Puji Tuhan. Nah, kita mau dengar firman Tuhan. Tadi kita sudah memuji Tuhan dan saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Sudah siapkan Alkitabnya? Ayo, yang belum siapkan Alkitabnya supaya kita mau menerima berkat Tuhan melalui firman Tuhan. Amin. Ayo adik-adik yang sudah siap, yuk kita buka Alkitabnya. Kita akan mau dengar sebuah kisah yang menarik ya dalam firman Tuhan tentunya ya. Kita buka Alkitabnya, adik-adik sekalian. Nanti dibaca ya Alkitabnya, yang sudah sekolah tentu sudah bisa membaca ya Alkitabnya yang sudah disediakan oleh orang tua ya. Kita buka di dalam Injil Matius. Nah, di mana tuh Injil Matius? Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru nih? Tentunya di dalam Perjanjian Baru ya. Oke. Di dalam Matius pasal 9 di ayat 9 sampai ayat 13. Wah, banyak juga ya ayat yang dibaca ya. Tapi kita mau diberkati Tuhan, kita baca sama-sama ayat ini ya. Dengan judul, Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Oke, nanti Kak Roy baca ya. Kalian juga baca di rumah ya. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Puji Tuhan. Nah, melalui cerita firman Tuhan ini, kita lihat di sini ada salah satu seorang murid Yesus yang dipanggilnya. Berapa ya murid Tuhan Yesus? Ayo, siapa yang tahu? Ada berapa? Nah, ada 12 ya. Salah satunya adalah Matius. Karena ada lagunya kan juga. Matius, Markus, Lukas. Nah, dan seterusnya. Tentu Matius adalah murid yang pertama ya. Puji Tuhan. Nah, Matius kalau di dalam kitab Injil yang lain, contoh kayak di Lukas, Injil Lukas dan Injil Markus itu disebut dengan Lewi ya. Nama panggilannya Lewi ya, karena dia berasal dari suku Lewi juga ya. Puji Tuhan, Matius dipanggil oleh Tuhan. Apa sih pekerjaan daripada Matius itu? Seorang apa? Pemungut cukai. Wah, apa sih pemungut cukai itu? Ternyata setelah Kak Roy lihat dan pelajari, ternyata Matius ini bertugas atau ditugaskan oleh orang Romawi karena pada saat itu bangsa Israel atau bangsa Yahudi dijajah oleh pemerintah Romawi. Jadi Matius ini ditugaskan untuk memungut pajak dari orang-orang Israel. Ya, mereka ditagih pajaknya dengan paksa. Makanya Matius tidak banyak orang tidak menyenangi Matius. Ya,
Karena dianggap Matius ini terlalu menekan mereka, ya, tidak berpihak kepada mereka. Sehingga mereka sangat tidak suka dengan orang-orang yang pemungut cukai, ya. Apalagi orang-orang Farisi. Waduh, ketika melihat Yesus diundang oleh Matius ke rumahnya sebagai seorang pemungut cukai, maka kita lihat di sini, ya, di ayat yang ke-11, ya, orang Farisi itu melihat dan berkata kepada murid-muridnya, coba kamu lihat tuh guru kamu, kok dia mau sih duduk dengan para pemungut cukai itu, orang-orang berdosa, ya. Sehingga muncullah satu perdebatan di antara orang Farisi ini menganggap bahwa Yesus ini sama seperti dengan orang pemungut cukai. Apa Yesus diam ketika orang Farisi ini mendengar perkataannya kepada murid-muridnya? Yesus tahu, ya. Yesus tuh Maha tahu, amin. Dari hati aja Tuhan tahu. Apalagi dengan ucapan yang diperkatakan oleh orang Farisi. Siapa sih orang Farisi ini? Ada yang tahu? Nah, orang Farisi ini adalah orang-orang yang tahu dan mereka ahli tentang Alkitab, ya, khususnya dalam Perjanjian Lama. Ya, mereka tahu peraturan-peraturan, aturan-aturan di dalam Taurat, ya. Mereka menganggap mereka sebagai orang yang saleh, orang yang baik-baik saja. Mereka merasa bahwa orang lain itu tidak ada yang baik. Nah, sehingga ketika mereka melihat Yesus makan, duduk bersama-sama dengan orang berdosa, apalagi pemungut cukai, karena orang pemungut cukai itu dibenci oleh orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Mereka sangat tidak suka gitu. Dan akhirnya Yesus mengatakan apa? Coba kita lihat, ya, jawaban Yesus kepada orang-orang Farisi itu. Apa kata Yesus? Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi siapa yang perlu tabib? Tabib itu apa? Dokter, seperti dokter, ya, yang bisa menyembuhkan orang yang sakit. Tetapi orang sakit. Nah, kok Yesus sampai menyindir orang-orang Farisi itu? Katanya bahwa kamu tuh lagi sakit. Apa yang sakit? Rohaninya rupanya, ya, bukan tubuhnya yang sakit, jasmaninya yang sakit. Tapi memang kita tahu bahwa kita sebagai orang percaya, kita menyadari kita adalah orang berdosa. Kita perlu Yesus, ya. Kehidupan kita juga sama seperti dengan Matius, ya, seorang yang berdosa. Kita perlu seorang juru selamat, yaitu Tuhan Yesus. Ketika Matius dipanggil oleh Tuhan Yesus atau Yesus, mari ikut aku. Wow, responnya luar biasa loh adik-adik. Dia langsung merespons panggilan Yesus untuk mengikut dia. Ya, bahkan Matius meninggalkan pekerjaannya sebagai seorang pemungut cukai. Dia menyadari dia sebagai orang berdosa, dia perlu pengampunan dari Tuhan. Amin. Makanya Yesus menegur orang Farisi itu dan berkata lagi kepada mereka, "Hei orang-orang Farisi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah apa? Belas kasihan dan bukan persembahan." Ya. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi melainkan orang berdosa. Nah, adik-adik, kalau kita menyadari kita sebagai anak Tuhan, kita adalah orang yang berdosa, yang mungkin belum kenal Tuhan sebelumnya. Tapi kita bersyukur Tuhan datang ke dalam dunia ini. Dalam beberapa minggu lalu kita merayakan kematian Tuhan Yesus. Ya. Tetapi ingat, dia tidak hanya mati, tapi dia sudah bangkit di hari yang ketiga ketika dia dikuburkan. Ya. Kita punya Tuhan yang hidup dan dia mau datang buat kita sebagai orang-orang berdosa yang mau mendengar panggilannya. Makanya adik-adik, kalau adik-adik sebagai anak sekolah minggu harus dengar dan taat kepada orang tua. Ya, karena kita juga mau mencontoh seperti Tuhan Yesus. Memanggil murid-muridnya untuk diajak, untuk mengikut dia. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus dengar suara Tuhan. Kita mau menjadi pengikut Tuhan yang setia dan taat untuk melakukan firman Tuhan. Nah adik-adik, selanjutnya setelah itu
kita lihat di sini bahwa orang-orang Farisi itu akhirnya mereka pergi ya. Sehingga kalau kita lihat bahwa Yesus sudah menyatakan belas kasihnya kepada Matius, kepada keluarganya yang mungkin lagi makan bersama juga dengan teman-temannya, termasuk orang-orang berdosa yang dikatakan oleh orang Farisi tadi, pemungut cukai. Yesus menyatakan bahwa dia memiliki belas kasih kepada mereka. Ya, kita perlu belas kasih Tuhan. Karena itu adik-adik, kita harus benar-benar dengan sungguh-sungguh, kalau datang beribadah seperti ini, kita harus sungguh-sungguh ya. Di hati kita harus siap ya. Kita harus memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati tentunya ya. Karena kita menyadari bahwa kita sudah dipilih Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan sudah panggil kita boleh menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Karena itu adik-adik harus tambah rajin ya. Rajin untuk baca firman Tuhan. Rajin untuk bisa berdoa ya. Kalau orang tua ajarkan berdoa yang baik, ya ikutin ya bagaimana cara berdoa ya, baik mau makan kek, mau ke sekolah kek, mau pergi kemanapun ya. Kita percaya ada Tuhan yang selalu mau dengar doa kita. Terlebih adik-adik ya, kalau berdoanya itu sungguh-sungguh loh ya, dari hati ya, dengan perkataan yang sederhana. Tapi Tuhan mau dengar ya, karena itu Tuhan mau kita supaya mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan karena itu mari kita menghargai belas kasih Tuhan ya, karena ingat nggak ayat yang berkata di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa anaknya yang tunggal? Yaitu Tuhan Yesus loh. Untuk datang ke dalam dunia ini. Untuk supaya orang yang mau datang kepada dia dan percaya kepada dia beroleh keselamatan dan apa? Kehidupan yang kekal. Amin. Jadi adik-adik kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mau datang kepada kita dan Tuhan mengajak kita untuk dapat mengikut Dia ya, dengan setia dan penuh ketaatan tentunya kepada firman Tuhan, supaya adik-adik terus bertumbuh, bukan bertumbuh badannya aja loh, tetapi bertumbuh kerohaniannya dan imannya semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Nah, ada ayat hafalan untuk hari ini ya. Kita baca di dalam Matius pasal 9 tadi ya. Tapi di ayat yang ke-13 ya, ayat hafalannya. Oke, Kak Roy tunggu dulu nih. Ya, Kak Roy tunggu dulu, apakah kalian sudah siap mau bacakan ayat ini? Oke, kita baca sama-sama ayat hafalannya ya. 2, 3. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Puji Tuhan. Kak Roy percaya Tuhan sudah memanggil kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang percaya, menjadi orang-orang yang beroleh keselamatan dari Tuhan. Puji Tuhan, tetap semangat semuanya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Demikian firman Tuhan untuk pagi hari ini. Kita akan berdoa supaya firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini terus menguatkan kita, terus memberi semangat buat kita bahwa Tuhan selalu setia untuk menyertai kita. Puji Tuhan. Kita berdoa ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami boleh dengar pagi hari ini. Tuhan kiranya tolong kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan kami hikmat, berikan kami semangat, berikan kami kekuatan dan kemampuan ya Tuhan. Untuk kami dapat hidup, jalani hidup ini sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang selalu setia, yang selalu taat, yang selalu penuh dengan kasih ya Tuhan. Agar kami juga dapat memberikan ya Tuhan perhatian dan kasih kami kepada orang tua, kepada adik, kakak, kepada keluarga, dan kepada teman-teman, dan juga kepada orang-orang lain di sekitar kami Tuhan. Karena Tuhan mengajarkan kami untuk kami dapat berbelas kasih juga kepada semua orang.
Terima kasih Tuhan, pimpin kami ya Roh Kudus, agar kami tetap melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, dan kami hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat firman-Mu Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati ya. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Tunggu bentar adik-adik, jangan dimatiin dulu. Ini bukan kreativitas kok. Nah, kakak-kakak punya pengumuman. Apa pengumumannya, Kak Diki? Adik-adik harus dengarkan ya, dengarkan baik-baik ke pengumumannya. Puji Tuhan, kalau sekolah minggu kita sudah bisa beribadah onsite. Jadi adik-adik sudah bisa datang ke gereja masing-masing untuk beribadah bersama-sama. Nanti Kakak Fanya akan kasih tahu jadwal-jadwal ibadah kalian. Nah, oke. Untuk adik-adik yang sekolah minggunya di Ketapang, kelas kecilnya dimulai dari jam 8:30 pagi, kelas besarnya jam 8:15 pagi. Nah, di Ketapang itu juga ada sekolah minggu sore di jam 5:30 sore, Kak. Wah, banyak banget. Nah, tapi buat adik-adik yang bergereja di Kramat, adik-adik sudah bisa sekolah minggu jam 9:30 pagi di Ruko Kramat Sentiong. Nah, untuk adik-adik yang sekolah minggunya di Neo Soho, dimulai jam 10:30 siang, Kak. Oh gitu. Nah, berarti adik-adik yang di rumah udah bisa nih kita ibadah bareng-bareng lagi di gereja. Jangan lupa datang ya. Yes. Oke, sekian pengumuman dari kakak-kakak kreativitas. Kakak Vicky pamit. Kakak Faya juga pamit. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Hai penciptaan Tuhan. Pada mulanya Tuhan menciptakan bumi dan Tuhan memisahkan terang dan gelap. Pada hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala. Pada hari ketiga Tuhan menciptakan daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan. Pada hari keempat, Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Pada hari kelima, Tuhan menciptakan binatang air dan segala jenis burung. Pada hari keenam, Tuhan menciptakan binatang liar, ternak, binatang melata, dan manusia. Terima kasih sekali Yesus, tetap Yesus. Shalom. 9 buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hai, nama saya Amir. Hari ini saya akan menyanyikan Yunus di Perut Ikan. Yunus di perut ikan, Yunus di perut ikan. Tapi Yunus dikasihi Allah, Yunus pun dimutakan. Yunus di perut ikan, Yunus di perut ikan. Tapi Yunus dikasihi Allah, Yunus pun dimutakan.
buah roh. Yang pertama adalah kasih, kedua sukacita, ketiga damai sejahtera, keempat kesabaran, kelima kemurahan, keenam kebaikan, ketujuh kesetiaan, ke-8 kelemah lembutan, ke-9 penguasaan diri. 9 buah roh. Daniel 3 ayat 8b. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Terima kasih. Nama saya Felicia Natasha Rikta. Saya akan membacakan hafalan Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya.